Salam sejahtera, semoga sehat semua ya buat teman-teman. Masih dengan saya Hadi Pakualam di channel Padepokan Pakualam. Oke, sekarang kita bahas. Banyak kawan-kawan yang chatting ke saya. Dia bertanya, "Mas, gimana sih caranya kesurupan?" Nah, padahal sebelum-sebelumnya ya, itu sudah saya buatkan video gimana caranya ritual untuk mencari endang. Nah, itu syarat utama atau ritual pertama untuk supaya bisa kesurupan. Nah, yang kedua adalah untuk diri sendiri tuh gimana sih caranya supaya bisa kesurupan tanpa ritual seperti itu. Sekarang saya jelaskan lagi, oke? Eh, Sambil ngerokok supaya lebih rileks. Jadi begini teman-teman, sebelumnya kita harus tahu gimana sih tubuh kita ini supaya bisa kesurupan tuh tujuannya untuk apa gitu kan. Terus kalau udah kesurupan itu mau gimana gitu kan, kita harus tahu apa dampak dari efek kesurupan kan. Itu juga pun harus tahu. Jadi begini, negatifnya seseorang yang sudah pernah kesurupan atau sering kesurupan, pada saat dia ada suatu masalah problem ya, emosinya akan meningkat, dan pada saat itu juga dia akan bisa kesurupan walaupun tidak ada kuda lumping atau jaranan ya. Jadi dimanapun tempat dan kapanpun tetap bisa kesurupan karena ada luapan emosi atau pikiran yang numpuk di dalam otak atau dalam pikiran anda inilah begitu. Jadi itu suatu efek negatifnya. Efek positifnya adalah kita nguri-nguri budaya Indonesia atau melestarikan lah ya, karena kesurupan di kuda lumping sendiri adalah seni budaya Indonesia yang diakui oleh negara manapun nggak ada, yang ada hanya di Indonesia. Terkenal mistisnya dan seni tarinya itu. Jadi kalau yang pengen kesurupan benar-benar, kita masuk ke dalam diri kita sendiri, kita pahami kenapa sih saya kok pengen kesurupan. Apakah saya hanya ingin dilihat oleh orang banyak, saya ingin dilihat oleh pacar, atau saya ingin dilihat oleh kawan-kawan kan gitu. Oh, saya kesurupan, oh si itu loh kesurupan tadi ya. Jadi perbincangan kan, artinya jadi trending topik terkenal lah ya gitu. Nah, yang kedua harus tahu lah gimana caranya kesurupan. Itu kan sudah ada di video, tolong itu diritualkan dulu, terus dijalankanlah ritualnya. Kalau sudah dijalankan, yang kedua atau yang tanpa ritual itu juga sudah dijalankan, terus nonton kuda lumping dipraktekkan. Kira-kira kesurupan nggak? Kalau nggak kesurupan oke. Cuman kalau saat ini masih dalam kondisi covid ya, kemungkinan besar kuda lumping masih sangat jarang. Kalaupun ada itu tidak ada izin ya, masih ada ya seperti inilah intinya. Jadi kalau sudah dipraktekkan baru, mas saya tadi kesurupan, mas saya udah ini tapi tetap nggak bisa kesurupan. Karena banyak juga yang komentar atau yang chatting, mas saya udah kesurupan rasanya seperti ini seperti ini. Nah gitu, dicoba dari awal ritualnya seperti itu sambil minum kopi ya. Ada cara lagi. Dalam seni kuda lumping itu kan ada gambuh atau dukunnya ya. Coba anda ini ngomong dengan dukunnya, mbah saya mau kesurupan, caranya gimana gitu kan. Nanti dia akan mengambilkan suatu beras kuning, lalu kembang, dan dicampuri dengan minyak. Kemungkinan nanti dibekep ya, dibekep itu apa sih, nah ditutup hidungnya pakai bunga dan beras kuning tadi.
itu akan dibacakan mantra dan diiringi oleh alunan gamelan yang disentakkan itu dicepatkan gitu kan, sesuai dengan iramanya. Nah di situ nanti bisa kesurupan, asal yakin, nggak malu gitu, maksudnya percaya diri, saya mau kesurupan gitu kan. Jadi minta dengan dukunnya. Nah itu ngomong aja nggak apa-apa dengan dukunnya. Lalu setelah itu jangan nyesel, karena banyak yang terjadi ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa setelah kesurupan, pada saat dia mempunyai suatu emosi, luapan emosi yang tinggi, itu akan bisa kesurupan sendiri, dan itu bisa menular ke orang lain. Makanya kalau dalam sekolah-sekolah ya kebanyakan itu kesurupan massal disebabkan misalkan gangguan dari setan yang ada di sekolah, misalkan seperti itu. Nah seseorang yang sudah pernah kesurupan tadi cepat nyetrumnya, maka dia juga akan bisa kesurupan. Nah seperti itu. Maka dari itu tolong pikirkan kembali apakah benar-benar pengen kesurupan atau enggak. Jika ada kurang jelas silahkan komentar. Cukup sekian, semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.